Halo semuanya, jadi kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang optik dan alat optik. Saya Putri Permata dengan NIM 098. Dan saya Dinda Pangaribuan dengan NIM 099. Langsung mulai ya. Optik dan alat optik. Pertama ada cermin. Cermin adalah benda yang dibuat untuk memantulkan cahaya atau reflektor dan merefleksikan bayangan. Sisi pada cermin dapat juga dibuat melengkung, cembung, ataupun cekung. Cermin berbeda dengan lensa. Hanya satu sisi pada cermin yang memiliki fungsi untuk memantulkan cahaya, yakni sisi muka cermin. Sedangkan pada sisi belakang cermin tidak masalah apapun bentuknya karena cahaya memang tidak melewati cermin. Cermin datang memantulkan cahaya. Ini merupakan sinar datang dan ini merupakan sinar pantulnya. Yang dimaksud adalah sudut dari sinar datang dan R yang dimaksud adalah sudut dari sinar pantul. Cermin memantulkan cahaya dengan sudut yang sama sehingga I sama dengan R. Terus ini merupakan pemusatan cahaya di titik F, yaitu titik fokus. Titik fokusnya adalah ini. Cermin cembung. Cermin cembung memiliki muka cermin berbentuk cembung keluar seperti setengah bola. Cermin cembung berfungsi untuk memantulkan dan kemudian menyebarkan cahaya yang datang. Cermin cembung atau konveks biasa disebut cermin negatif karena bersifat menyebarkan sinar cahaya atau divergen. Titik fokus cermin cembung berada di belakang cermin sehingga bersifat maya dan bernilai negatif. Contoh pemanfaatan cermin cembung adalah pada kaca spion kendaraan, sehingga dapat melihat dari arah yang lebih lebar dan pada cermin yang diletakkan di belokan jalan untuk menghindari kecelakaan. Terdapat 3 jenis sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, setiap sinar datang yang sejajar dengan sumbu utamanya itu ini sinar datangnya akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus di belakang lensa. Jadi kayak gini, setiap sinar datang yang menuju titik fokus di belakang lensa akan dipantulkan menjadi sejajar sumbu utama. Ini menuju lensa akan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, ada setiap sinar datang yang menuju pusat cermin atau R akan dipantulkan kembali dari R yang merupakan jari-jari kelengkungan cermin. Ini merupakan jari-jari kelengkungan cermin. Dia akan balik lagi ke sini. Selanjutnya ada cermin cekung. Cermin cekung memiliki muka cermin berbentuk cekungan ke dalam seperti wajan penggorengan. Cermin cekung berfungsi untuk memantulkan dan kemudian memfokuskan cahaya yang datang. Cermin cekung atau konkav biasa disebut cermin positif karena bersifat memfokuskan sinar cahaya atau konvergen. Titik fokus cermin cekung berada di depan cermin sehingga bersifat real atau bernilai positif. Contoh pemanfaatan cermin cekung adalah sebagai pengumpul sinar matahari pada pembangkit listrik tenaga surya dan sebagai pemantul pada setiap lampu sorot atau sentral, sehingga cahaya yang dihasilkan tidak menyebar. Terdapat 3 sinar istimewa pada cermin cekung, yaitu yang pertama, setiap sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus di depan lensa. Yang kedua, sinar yang datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang yang menuju titik pusat cermin akan dipantulkan kembali dari R yang merupakan jari-jari kelengkungan cermin. Ini merupakan rumus-rumus dari cermin. Ada F yang dimaksud jarak fokus cermin, R yang dimaksud jari-jari kelengkungan, S merupakan jarak benda dari cermin, S aksen jarak bayangan yang dihasilkan cermin, H merupakan tinggi benda, H aksen merupakan tinggi bayangan, dan M merupakan perbesaran bayangan. Perbedaan rumus pada cermin terletak pada jari-jari maupun fokusnya apakah bernilai positif atau negatif. Jari-jari atau jarak fokus bernilai positif berlaku untuk cermin cekung. Jari-jari R atau jarak fokus bernilai negatif untuk cermin cembung. Untuk sifat bayangan, jika S aksennya bernilai positif, maka bayangannya nyata dan terbalik. Jika S negatif, S aksen negatif, maka bayangannya maya dan tegak. Jika M kurang dari 1, bayangan yang dihasilkan diperkecil. Jika M sama dengan 1, bayangan yang dihasilkan sama besar. Jika M lebih besar dari 1, maka bayangan yang dihasilkan diperbesar. Ini soal-soal yang nanti akan dikerjakan. Selanjutnya ada lensa yang dijelaskan oleh Linda. Sekarang kita masuk ke lensa. Jadi lensa adalah suatu benda transparan yang memiliki 2 sisi lengkungan berupa cembung dan cekung. Lensa berfungsi untuk membiaskan atau meneruskan cahaya atau yang disebut dengan
refraktor. Lensa biasanya terbuat dari kaca ataupun plastik. Pada materi ini kita akan membahas dua tipe lensa, yaitu lensa cembung dan cekung yang dibahas berdasarkan bentuk atau geometri lensa tersebut. Nah, ini contohnya maksudnya ini penjelasan lensa membiaskan cahaya. Beda sama cermin karena kalau lensa sudut datangnya beda sama sudut pantulnya. Sedangkan kalau cermin kan sudutnya sama, sudut datangnya seberapa, sudut pantulnya juga segitu. Kalau ini beda, sudut datangnya segini, sudut pantulnya segini. Nah, hukumnya itu disebut hukum Snellius dengan rumus N kali sin theta sama dengan N aksen kali sin theta aksen. N-nya tuh mediumnya. Nah, kita bahas yang pertama lensa cembung atau konveks. Lensa cembung berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang datang. Lensa cembung atau konveks biasa disebut lensa positif. Disebut positif karena dapat memfokuskan cahaya. Titik di mana semua sinar berpotongan menuju satu titik disebut sebagai titik fokus. Nah, titik fokusnya tuh yang ini, sinarnya yang datang dari sini. Nah, dia fokus ke satu titik di sini yang disebut F1. F1 merupakan jarak titik fokus sejati dan F2 merupakan titik fokus maya. Nah, dalam lensa cembung ini terdapat 3 macam lensa cembung yang dibagi berdasarkan geometri di kedua sisinya. Yang pertama ada biconvex, bentuknya kayak gini. Yang kedua plano-convex, bentuknya kayak gini. Yang ketiga ada concave convex. Nah, contoh pemanfaatan lensa cembung ini digunakan untuk penderita rabun dekat atau hipermetropi, kaca pembesar, lensa pada teropong, lensa pada mikroskop, lensa periskop, lensa proyektor, dan lain sebagainya. Terdapat 3 sinar istimewa pada lensa cembung. Nah, yang pertama itu setiap sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama. Nah, sinar datang itu yang ini, sumbu utamanya yang ini. Dia akan dibiaskan menuju titik fokus sejati atau F1 yang berada di belakang lensa. Nah, F1-nya kan ini. Nah, ini lensanya, dia di belakang lensa. Nah, yang kedua, setiap sinar datang yang melalui titik fokus maya F2, ini titik fokus F maya 2. Nah, sinarnya datang melewati titik ini akan dibiaskan menjadi sejajar dengan sumbu utama. Nah, nih, hasil pembiasannya tuh dia sejajar gini sama sumbu utamanya yang ini. Ketiga, setiap sinar datang yang melalui titik pusat lensa akan diteruskan tanpa pembiasan. Titik pusat lensanya tuh yang ini, sinarnya datang melewati titik ini dan diteruskan tanpa pembiasan. Berikutnya ada lensa cekung atau konkav. Lensa cekung berfungsi untuk menyebarkan cahaya yang datang. Lensa cekung atau konkav juga disebut sebagai lensa negatif. Dia disebut lensa negatif karena dapat menyebarkan cahaya atau divergen. Nah, jadi semua sinar yang datang itu akan menyebar dan ditarik garis seolah-olah berasal dari satu titik yang disebut sebagai titik fokus maya F2. Nah, kan sinarnya tuh sebenarnya datangnya dari sini. Tapi seakan-akan dari titik fokus yang ini terus diteruskannya ke sana dan waktu diteruskan itu dia bersifat menyebar. Nah, lensa cekung ini terbagi atas 3 macam. Yang pertama bikonkav, seperti ini bentuknya. Yang kedua plano-konkav, bentuknya seperti ini, dan yang ketiga convex konkav, bentuknya yang seperti ini. Contoh pemanfaat lensa cekung adalah digunakan untuk penderita rabun jauh atau miopi dan untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Lensa cekung juga memiliki 3 sinar istimewa. Yang pertama, setiap sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus maya F2 di depan lensa. Jadi nih sinar datangnya ini dia kan sebenarnya sejajar sama sumbu utama. Tapi waktu dibiaskan tuh dia tuh kelihatannya kayak berasal dari ini titik F2 yang ini. Dia berada di depan lensa. Yang kedua, setiap sinar datang yang menuju titik fokus di belakang lensa akan dibiaskan menjadi sejajar dengan sumbu utama. Yang kedua, setiap sinar datang yang menuju titik fokus F1 di belakang lensa akan dibiaskan menjadi sejajar dengan sumbu utama. Nah, itu tuh sinarnya tuh yang ini datang, dia tuh harusnya seperti ke F1 gitu, tapi dia dibiaskannya menjadi sejajar dengan sumbu utamanya yang ini. Yang ketiga, setiap sinar datang yang melalui titik pusat lensa akan diteruskan tanpa pembiasan. Jadi yang sifat ketiga ini lensa cekung sama cembung sama aja. Jadi sinarnya datang dari sini melalui titik pusat lensa dan diteruskan tanpa pembiasan. Selanjutnya bayangan yang terbentuk pada lensa. Nah, rumus lensa tuh ini sama kayak rumus cermin, cuma bedanya dia tuh ada kekuatan lensa yang satuannya dioptri. Nah, kekuatan lensa itu yang ini. Tapi sebenarnya rumusnya sama aja dengan rumus cermin. Nah, ini ada soal-soal yang bisa dikerjakan oleh teman-teman. Selanjutnya ke Putri. Pembiasan oleh permukaan ganda. Pembiasan pada permukaan bola.
N per S tambah N aksen per S aksen sama dengan N aksen min N per R. N yang dimaksud adalah indeks bias medium pertama, N aksen dimaksud adalah indeks bias medium kedua, S merupakan jarak benda dari lensa, S aksen merupakan jarak bayangan yang dari lensa, R adalah jari-jari kelengkungan lensa. Arah dari mana sinar datang tersebut sebelah depan permukaan, dan arah kemana sinar bias diteruskan tersebut sebelah belakang permukaan. Jarak benda S diberi tanda positif bila benda di depan permukaan. Jarak bayangan S diberi tanda positif bila bayangan di belakang permukaan. Jari-jari permukaan R diberi tanda positif bila pusat lengkungan ada di belakang permukaan. Untuk jarak fokusnya, rumusnya seperti ini, yaitu 1 per F sama dengan N aksen min N per N kali R. F yang dimaksud adalah jarak fokus lensa, N sama dengan indeks bias medium 1, N aksen sama dengan indeks bias medium 2, dan R adalah jari-jari kelengkungan lensa. Ini merupakan medium-medium yang biasa dipakai, dan ini merupakan indeks biasnya. Rumus indeks bias yaitu N sama dengan C per V. N yang dimaksud yaitu indeks bias mutlak medium, yang kayak gini, dan C itu cepat rambat cahaya di ruang hampa, V itu cepat rambat cahaya di medium. Pembiasan oleh permukaan ganda, ini adalah contoh soalnya dan kami akan mengerjakannya secara manual. Nah, ini contoh soalnya. Pertama, sinar datang dengan sudut 53 derajat dan sinarnya dibiaskan dengan sudut 37 derajat. Dibilang medium pertamanya adalah udara. Terus ditanya indeks bias medium keduanya itu berapa. Kita di sini pakai hukum Snellius yang hukumnya tuh berbunyi N1 sin 1 sama dengan N2 kali sin 2. Yang satunya dibilang kan mediumnya adalah udara. Medium si udara ini 1 dikali sin 53 sama dengan N2 nya yang ditanya dikali sin 37. 1 dikali sin 53 yaitu jadinya 4 per 5 sama dengan N2 dikali sin 37 yaitu 3 per 5. Maka N2 nya sama dengan 4 per 5 dikali 5 per 3, jadinya 4 per 3. Oke. Tadi soalnya udah dikerjakan, jadi kita lanjut ke soal-soal yang nanti bisa kalian kerjakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya.